Fix me, Jesus, fix me. Dibuat berdasarkan tragedi yang pernah terjadi pada tahun 1978, The Sacrament mengikuti sekelompok jurnalis yang memutuskan untuk mengunjungi sebuah komunitas agama terpencil yang tampaknya ideal, tetapi dengan cepat mereka menemukan bahwa komunitas tersebut bersembunyi di balik praktik kekerasan dan fanatisme yang mengerikan. Meski tidak secara langsung menyebutkan tragedi Jonestown, tetapi film ini diklaim menggambarkan hari terakhir komunitas Jonestown dengan sangat akurat, menyadari bahwa kejadian ini benar-benar pernah terjadi di dunia nyata adalah poin horor terkuat dari film The Sacrament. Cerita dibuka memperlihatkan seorang fotografer surat kabar Vice bernama Patrick kepada rekan jurnalisnya yang bernama Sam. Patrick menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu Patrick menerima surat dari kakak perempuannya Caroline yang pergi meninggalkan New York demi berjuang melawan kecanduan obat-obatan terlarang. Dalam surat itu, Caroline mengatakan bahwa ia telah menemukan kebahagiaannya setelah bergabung dengan komunitas religius bernama Eden Parish yang bermukim di pedalaman Mississippi. Untuk melengkapi kebahagiaan itu, Caroline mengundang Patrick agar datang mengunjunginya dan meninggalkan sebuah kontak yang bisa dihubungi. Namun tidak banyak informasi yang diterima dari kontak itu. Mereka hanya mendapatkan sebuah instruksi agar Patrick datang ke suatu tempat, kemudian helikopter akan membawa mereka pergi ke tempat selanjutnya. Perjalanan ini terdengar cukup menarik untuk dijadikan sebagai artikel berita. Karenanya, Sam mengajukan diri untuk ikut demi mendokumentasikan perjalanan misterius ini bersama seorang kameramen yang bernama Jack. Mereka melakukan 2 kali penerbangan untuk sampai di kota kecil, lalu helikopter membawa mereka terbang ke lokasi yang berada jauh di dalam hutan. Di sana pilot berpesan bahwa esok pagi ia akan datang menjemput dan meminta agar ketiganya standby di lokasi pada jam 8 pagi. Di lokasi itu sudah menunggu sebuah truk untuk membawa mereka ke pemukiman komunitas. Sempat terjadi ketegangan ketika di gerbang mereka dihadang oleh penjaga bersenjata, sampai Caroline, kakak perempuan Patrick itu datang meredakan suasana. Kedatangan mereka memang sudah dinanti oleh pemimpin dan anggota komunitas. Caroline membawa mereka berkeliling mengenalkan pemukiman rahasia ini sebagai surga yang mereka bangun di bumi. Kehidupan tampak berjalan normal meski jauh dari teknologi modern. Semua anggota terlihat nyaman dan bahagia berada di sana. Eden Parish dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Charles yang mereka panggil Bapa. Mereka bertahan hidup dari bertani dan donasi yang mereka dapatkan dari setiap anggota yang bergabung dan dari orang luar yang datang mengunjungi Eden Parish. Caroline menempatkan Sam dan Jack di pondok. Kemudian, ia pergi bersama Patrick untuk melepaskan rindu. Setelah menyusun barang, Sam dan Patrick berjalan-jalan untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuan dari komunitas ini. Mereka memulai wawancara. Dari pengakuan beberapa anggota, Sam dan Jack mengetahui bahwa semua anggota datang ke sini atas kemauan sendiri. Mereka menjual semua harta di kota dan menyerahkan uangnya sebagai donasi untuk hidup di sini, demi berserah diri dan dengan harapan agar Tuhan mengampuni segala dosa mereka di masa lalu. Meskipun begitu, Sam memiliki pikiran lain. Ia berpendapat bahwa mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang berputus asa dan tak lagi menemukan jalan atas masalah yang mereka hadapi. Tetapi tetap saja tidak ada yang salah karena mereka sudah bahagia di sini. Tiba-tiba seorang anak perempuan bernama Savannah datang dan hanya berdiri diam di depan pondok mereka. Tak lama ibunya datang menjemput, ia terlihat gugup sambil mengatakan bahwa anaknya sudah berhenti berbicara dan mereka dilarang berbicara terlalu banyak dengan orang asing. Kejadian ini terlihat aneh, namun Sam tak mau ambil pusing. Setelahnya, Sam menemui Caroline dan Patrick untuk meminta izin agar dapat mewawancarai Bapak. Tak butuh waktu lama, permintaan itu pun segera disetujui. Lalu, terdengar pengumuman agar semua anggota berkumpul di pavilion untuk menyaksikan pertemuan dan pesta kecil penyambutan.
Malam harinya Sam dan Jack datang ke pavilion. Di sana Caroline mengabarkan bahwa wawancara akan dilakukan di sini di hadapan semua anggota komunitas. Karenanya, Sam segera menyiapkan kamera dokumentasi dan beberapa pertanyaan yang akan ia ajukan. Setelahnya anggota terlihat sangat bergembira saat Bapak datang ke pavilion untuk memulai wawancara. Wawancara berjalan baik. Bapak memperkenalkan dirinya bernama Charles. Juga keberadaan mereka di sini adalah untuk menciptakan kedamaian jauh dari kehidupan kota yang penuh dengan kecemasan, kekerasan, dan keserakahan. Namun ketegangan mulai terasa saat Sam bertanya soal penjaga bersenjata, seakan Sam mencurigai ada suatu rencana yang mereka jaga. Charles mengatakan bahwa mereka hanya harus menjaga keadaan damai dari campur tangan orang asing yang mungkin bisa merusaknya. Tentu tak terkecuali Sam, ia akan berhadapan dengan anggota yang rela berkorban segalanya jika Sam mencoba mencampuri urusan mereka. Mengetahui tensi meningkat, Sam pun mencukupkan sesi wawancara, kemudian acara pun dilanjutkan dengan hiburan musik. Saat itu, Sam dan Jack pergi menjauhi keramaian di halaman belakang. Tak lama, Savannah kembali datang memberikan secari kertas yang bertuliskan agar Sam menolong mereka. Di pavilion, anggota komunitas mulai membacakan doa-doa. Suasana menjadi semakin mencekam saat Sam melihat beberapa pria bersenjata menjaga aktivitas mereka. Sam dan Jack segera mencari Patrick sampai ke ruangan Charles. Di sana, mereka menemukan banyak paspor tersimpan di dalam laci. Segera, Sam menyadari ada yang tidak beres di tempat ini. Tak lama, Caroline datang mengatakan bahwa Patrick sedang bersenang-senang bersama para wanita, yang mana ini tentu semakin menegaskan bahwa komunitas ini memiliki pemahaman yang salah. Perbincangan berakhir saat Charles memanggil Caroline untuk menemaninya. Mereka pun kembali ke pondok segera mengemasi barang-barang. Tak lama Savannah kembali datang memberikan kode agar mereka mengikutinya. Sam dan Jack mencarinya sampai di tempat sepi. Di balik jemuran baju, mereka menemukan beberapa anggota komunitas sudah berkumpul. Dengan ketakutan mereka meminta agar Sam membawa mereka pergi dari komunitas ini. Tak ada kebahagiaan di sini. Charles sudah memanipulasi pikiran para anggota dengan metode kekerasan sampai mereka yakin bahwa mereka memang bahagia. Kekerasan ini jugalah yang membuat Savannah trauma hingga ia berhenti berbicara. Pada akhirnya, mereka membubarkan diri saat penjaga datang ke arah mereka. Sesaat ketika tiba di kamar, kembali terdengar pengumuman agar semua anggota berkumpul di pavilion. Entah apa yang terjadi, tetapi dari kejauhan terlihat mereka mulai mengerjakan sesuatu. Sam dan Jack hanya memperhatikan dengan kepala yang dipenuhi pertanyaan akan apa yang sebenarnya terjadi di sini, sampai akhirnya mereka tertidur dan terbangun pada esok pagi. Segera mereka mengemas barang lalu pergi mencari Patrick di pavilion. Di sana Sam dan Jack mendapati kericuhan karena beberapa anggota bersikeras untuk ikut pergi bersama mereka. Namun tentu helikopter tidaklah cukup untuk menampung semuanya, sehingga Sam hanya bersedia untuk membawa Savannah. Karenanya Jack segera pergi untuk menunggu kedatangan helikopter. Tak lama setelah kepergiannya, tiba-tiba seseorang datang menyekap Sam. Setibanya di lokasi, Jack menyampaikan niat mereka untuk membawa Savannah, tetapi pilot tidak mengizinkan karena ia tidak ingin berurusan dengan komunitas ini. Tiba-tiba, sebuah tembakan melesat mengenai sang pilot. Segera Jack berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam hutan. Dalam persembunyiannya, Jack meninggalkan kamera yang merekam percakapan antara kedua penjaga, di mana mereka diharuskan menghabisi siapa saja yang akan pergi dari pemukiman ini. Tak ada yang boleh keluar hidup-hidup dari Eden Parish demi menjaga rahasia tetap terjaga, sehingga diketahui bahwa beberapa paspor yang tersimpan di ruang kerja Charles adalah paspor dari para pengunjung yang pernah datang ke pemukiman komunitas ini.
Sementara di pavilion terlihat anggota semakin ramai berkumpul. Mereka sedang menyiapkan minuman yang dicampur dengan racun. Kemudian Charles datang, meyakinkan mereka bahwa hari ini mereka akan menjalankan rencana puncak untuk mengakhiri hidup mereka secara bersama-sama, yang memang rencana ini sudah mereka susun sejak awal membangun komunitas. Charles meyakini akan terjadinya peperangan besar yang melibatkan negara mereka, yang mana peperangan itu akan mengorbankan banyak jiwa rakyat tidak berdosa. Karenanya Charles memastikan bahwa cara ini akan lebih baik daripada mereka harus mati karena peperangan. Di samping itu, Charles meyakinkan bahwa kematian ini akan mengantarkan mereka ke tempat terbaik di sisi Tuhan. Charles mengutip satu ayat dalam kitab, "Serahkan tubuh kita sebagai pengorbanan hidup yang ikhlas dan suci kepada Tuhan." Satu persatu anggota pun mulai meminum ramuan secara sukarela, sementara mereka yang menolak akan dipaksa dan yang mencoba melarikan diri akan dihabisi oleh penjaga bersenjata. Sementara di hutan, saat merasa situasi sudah aman, Jack kembali ke helikopter. Ia mendapati pilot masih hidup dan mampu menerbangkan helikopter. Karenanya Jack segera kembali ke pemukiman untuk menjemput teman-temannya. Setibanya di pemukiman, Jack melihat beberapa anggota telah tewas dan sebagiannya lagi masih sekarat meregang nyawa. Di salah satu pondok, Jack menemukan Savannah dan ibunya yang sedang berputus asa. Jack segera bersembunyi saat mengetahui kedatangan penjaga. Saat itu, sang ibu yang tidak menemukan harapan kemudian menghabisi Savannah, lalu penjaga pun menghabisinya. Sementara di tempat lain, terlihat Carolyn sedang bersama Patrick yang dalam keadaan terikat. Carolyn menyuntikkan racun yang secara perlahan menewaskan Patrick. Kemudian Carolyn menyiramkan bahan bakar lalu menyalakan api yang membakar tubuh dan pada akhirnya menewaskan Carolyn. Melihat itu, Jack segera melanjutkan perjalanan sampai menemukan Sam di sebuah pondok sedang bersama Charles. Charles kembali menyampaikan dakwah atas keyakinan bahwa semua yang mereka lakukan ini adalah untuk mendapatkan berkat. Kemudian Charles mengakhiri hidupnya dengan satu tembakan senjata. Setelahnya, bergegas Jack melepaskan ikatan Sam, lalu bersama-sama mereka pergi meninggalkan pemukiman menuju ke helikopter yang sudah menunggu, lalu membawa mereka pergi dari sana. Kejadian Eden Parish ini mengakibatkan 167 orang tewas, yang mana ini adalah salah satu kasus bunuh diri massal terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Tak ada yang tersisa kecuali hanya Sam dan Jack. Pada akhirnya, film ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang dalam tentang batas-batas kepercayaan dan kebenaran. Film ini mengingatkan bahwa bahaya dapat mengintai dimanapun dan bahwa kita perlu penilaian yang jernih terhadap manipulasi dan kejahatan yang tidak terlihat. Melalui penggambaran yang kuat dan atmosfer yang menghantui, The Sacraments menarik garis antara pengabdian dan ekstremisme, mengajak kita untuk merenung tentang harga yang harus dibayar ketika kita membiarkan fanatisme mengambil alih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev, pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Fix me